pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Rusia. Setelah pulang dari Rusia, saya mimpin pesantren di Jombang. Kemudian orang-orang memanggil saya Kiai Jombang, maka saya menolak walaupun pesantrennya di Jombang. Karena saya berasal dari Cepu, maka orang-orang saya suruh panggil saja aku Kiai Cepu. Oh, ini toh. Oh, Cepu kan itu. Nah, maka saya nyatakan di sini kalau orang Goro kan orang, kalau di Jakarta Cepu jangan itu. Cepu, aku lahir di Kapuan, contohnya Mas Muklis ya. Saat ini selain sebagai wakil ketua lembaga seni budaya pimpinan pusat Muhammadiyah, saya anggota mufassir kitab tafsir At-Tadbir Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Rencananya tahun 2027 genap 100 tahun tarjih dan bersamaan pula dengan Muktamar Muhammadiyah akan dilaunching 30 juz kitab tafsir At-Tanwir. Hari ini baru 2. Karena itu dipanggillah orang-orang kader-kader Muhammadiyah yang mengerti tafsir. Terkumpullah 122. Kemudian royok, yuk kita menafsirkan Quran At-Tanwir yang insya Allah akan dilaunching tahun 2027. Nah, khusus saya diminta untuk menafsirkan juz 18. Juz Quran Asy-Syu'ara yang dipahami oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai surat musik. Nah, itu spesialis saya. Surat musik. Selain itu, saya juga di Instruktur Nasional MPKSDI pimpinan pusat Muhammadiyah, ngajar di Usuluddin, Fakultas Usuluddin Akidah Filsafat Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga sekaligus dosen sekolah tinggi agama Buddha yang saya ajar calon-calon biksu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau murtad dulu lah bantu. Saat ini masih sebagai ketua teater Dewan Kesenian Tangerang Selatan plus lembaga seni budaya Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dari asumsi saya satu-satunya seniman Muhammadiyah yang sekaligus mufasir. Ada mufasir banyak, tapi bukan seniman. Ada seniman banyak, tapi bukan mufasir. Karena itu alhamdulillah segala puji bagi Allah, saya seniman sekaligus mufasir. Anak baru 6 dari 11 yang saya rencanakan. Mengapa? Karena ayah saya anaknya 10. Karena itu aku punya moto mengalahkan ayah. Ya, Mas Muklis kalah ya. Mas Muklis itu lagi siji. Limo. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya menyampaikan materi? Biodata saya monggo. Tinggal di Jakarta. Sudah lama meninggalkan Cepu. Jadi kalau Cepu kadang-kadang lewat Blora baru ini. Jadi Jakarta Ciputat. Ciputat itu Jombang. Nah, ya Jakarta. Tangerang Selatan. Dulu ikut Jakarta, sekarang dipecah, dicerai. Jadi Tangerang Selatan.
takjil. Mengapa? Karena saya tidak ingin para seniman hadir kemudian digebukin, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Padahal yang membuat pernyataan adalah aku. Karena itu tolong setiap kali ada saya, tolong hadirkan majelis takjil. Jadi nak orang setuju, ben ada depan antara aku karo majelis takjil. Kalau seniman kan nggak punya dalil. Alhamdulillah ternyata dihadirkan langsung dewanya takjil Profesor Samsul Anwar. Bayanganku akan terjadi perdebatan sulit. Saya menyampaikan kritikku terhadap tarjih ada 3, kemudian dan pandanganku terhadap fikih kebudayaan. Ternyata seluruhnya disetujui. Akhirnya nggak jadi debat. Terus kemudian puncaknya adalah tanggal 20 sebelum itu saya dipanggil dulu, dipanggil sama Romo Profesor Sekum kita, Sekum kita, Mas Kiai sini, oke siap. Pak Abdul Muti, ini pengajian di rumah pribadi, oke siap. Yang hadir tokoh-tokoh pengajian pribadi, tapi ternyata tokoh-tokoh. Saya diminta tolong jelaskan ulang pandangan Kiai Cepu terhadap fikih kebudayaan. Oke, saya sampaikan di hadapan beliau. Itu saya sampaikan, kata beliau keren. Terus belum puncak. Muktamar Muhammadiyah yang di Solo kemarin melahirkan 7 agenda prioritas selama kepemimpinan ketum kita Profesor Haidar Nasir bersama Prof. Romo Abdul Mukti. 7 agenda selama 5 tahun. Nomor 3-nya memperkuat dan memperluas basis dakwah di akar rumput. Kemudian dijelasin oleh Profesor Pak Ketum kita, maksudnya apa? Maksudnya pendekatan dakwah Muhammadiyah mesti berubah ke akar-akar. Maksudnya apa? Nah, ketika maksudnya apa, akhirnya ditangkap oleh Profesor Muhajir Effendi, ayahanda kita. Persis tanggal 28 November 2022 bertempat di Universitas Muhammadiyah Jakarta, beliau sholawatan. Geger, loh sejak kapan ini ada sholawatan? Akhirnya pada tanya ke jari-jari ke saya, tanganku pegel, aduh jari. Terus saya bilang gini, ya sudah deh, biar pada tahu semua sekalian deh, akan aku buat Muhammadiyah bersolawat. Wah. Ide ini kemudian tertangkap Mas Musawir, Ketua Umum DPP IMM, kata Mas Musawir dan kawan-kawan, Pak Kiai, biarlah kami yang menyelenggarakan acara, Pak Kiai jadi narasumber. Oke siap. Akhirnya tanggal 15 November 2022 bertempat di gedung dakwah pimpinan pusat Muhammadiyah, DPP IMM menyelenggarakan Muhammadiyah bersolawat. Kader-kader IMM Ciputat memulai acara 30 menit dengan membuka sholawat badar. Oke, orang-orang pada berdatangan membuka Salatullah, salamullah, ala Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Begitu penuh, baru kemudian saya diminta, monggo Kiai Cepu, tolong disampaikan kenapa Muhammadiyah bersolawat. Solawatan. Begitu kronologi penjelasan. Karena itu apa yang saya sampaikan ini sebetulnya melaksanakan putusan agenda Muktamar Muhammadiyah bahwa dakwah kita mesti berubah. Ulangi, dakwah kita pendekatannya mesti berubah. Pada catatan mesti berubah ini monggo nanti dialog seperti apa seharusnya. Langsung saya mulai fikih kebudayaan. Pertama, hubungan antara agama dan budaya. Sebenarnya biasanya aku membaca puisi dulu baru, tapi nggak usah deh. Kapan-kapan oh gitu, berarti pas terakhir gitu. Kadang aku juga dongeng, karena aku pun dongeng. Kelas ya. Oke,
hubungan antara agama dan budaya ada dua bentuk. Pertama, agama dan budaya nggak mungkin dicampur. Agama dari Gusti Allah, budaya dari manusia. Mana mungkin agama dan budaya dicampur? Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang kedua, agama dan budaya mustahil bisa dipisah. Nah, saya termasuk kategori pendapat agama dan budaya mustahil bisa dipisah. Pertanyaannya adalah apa dasarnya? Untuk memulai jawaban, saya memulainya menggunakan kaidah fikih. Ada kaidah fikihnya begini. Ma la yatimul wajib illa bihi wa huwal wajib. Suatu kewajiban tidak akan sampai sempurna kalau tidak ada yang mendukung, maka yang mendukung itu menjadi wajib. Tak ulangi, suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung, maka yang mendukung itu menjadi wajib. Pertanyaannya adalah apa yang wajib, apa yang mendukung sehingga yang mendukung itu menjadi wajib? Tak jawab ini. Aku yang bertanya, aku sendiri yang menjawab. Apa yang wajib? Sholat 5 waktu. Apa yang mendukung? Menutup aurat. Pertanyaannya adalah, untuk menutup aurat nganggo apa? Boleh nggak pakai daun jati? Allahu Akbar. Aku saksik ya. Sholat kalau belum sampai 4 rakaat gatel akhirnya jebol. Raman. Diganti. Boleh nggak pakai daun pisang? Ya boleh. Allahu Akbar. Pas rukuk ya. Sami Allahu liman hamidah. Sujud lagi. Belum genap 4 rakaat dedel duel. Dedel duel kami ya. Sobek dedel duel. Oraman. Kalau begitu tutup aurat pakai apa? Plastik. Yang jadi imam Mas Mukhlis. Sholatnya sholat al-baqarah. Aduh, apalagi apa nawan. Aduh, apalagi terawih listriknya mati. Oh gini terus. Apalagi sudah pakai plastik transparan. Oh, ibu-ibu, bapak-bapak nggak mungkin ke sini. Kalau begitu, yang paling aman adalah pakai kain. Kain adalah produk budaya. Jadi kalau sekali lagi, kain adalah produk budaya. Kalau udah nggak ada kain, pelaksanaan ibadah agama nggak mungkin terjadi. Berarti hubungan antara agama dan budaya nggak mungkin bisa. Contoh satu, contoh kedua, naik haji wajib ke Mekah. Untuk naik haji orang Indonesia mustahil bisa. Kenapa? Karena ada laut. Al-wasa'ulaha ahkamul maqasid. Sarana hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya wajib, maka sarananya juga wajib. Sebab kalau tidak ada sarana, maka kewajiban tidak tercapai. Contoh, apakah mencerdaskan umat itu harus? Berarti sarananya harus. Kalau nggak ada sarana, tidak tercapai. Apa sarana untuk mencerdaskan umat? Ada STAIM, ada STKIP Muhammadiyah, ada Pondok Pesantren Muhammadiyah, ada Masjid Muhammadiyah, ada Madrasah Muhammadiyah, ada PAUD Muhammadiyah. Kalau ini nggak ada, tujuan tidak tercapai. Berarti sarana hukumnya sama dengan tujuan. Begitupun naik haji adalah wajib, tapi kalau nggak ada sarananya, ya nggak mungkin. Mengapa? Karena ibadah laut zaman dulu pakai getek nggak mungkin. Kalau pakai getek nggak Bengawan Solo. Getek Raman, pakai apa? Pakai perahu. Cukup sampai Mekah sudah cukup. Mulang. Akhirnya orang berpikir gimana ya caranya agar naik aman, nyaman, tepat waktu. Oh, timbul pesawat. Getek, perahu, kapal, pesawat adalah produk budaya. Namanya budaya transportasi. Jadi kalau tidak ada produk
budaya, maka orang Indonesia mustahil bisa naik haji. Kalau begitu, hubungan antara agama dan budaya mustahil bisa dipisah. Kesalahannya adalah budaya itu diarti tari-tarian, diartikan tradisi, padahal itu bagian kecil. Jadi yang namanya budaya, ada budaya pertanian, ada budaya kelautan, ada budaya perhubungan, ada budaya pendidikan, ada budaya sosial, ada budaya agama. Jadi budaya lebih luas daripada tradisi. Kesalahannya adalah budaya Mong di arteni sendiri. Ini kesalahan. Kenapa itu terjadi? Karena para tokoh-tokoh agama tidak belajar ilmu budaya. Ngaji ini fikih dong. Akhirnya salah paham. Itu satu. Oh, masih cukup. Sekarang memaknai budaya. Jadi ada 4 yang mau saya sampaikan. Hubungan antara agama sudah. Yang kedua memaknai tradisi. Mbak, ini pasti mahasiswa ini. Kalau nyatet pasti perintah dari dosen ini. Nanti disuruh merangkum. Rangkumannya disuruh di store ke dosennya. Oleh dosennya dibaca. Oh, yang pinter dosennya loh. Oke, budaya itu. Oke, Mbak, mewakili. Belum iya kan ya? Sudah jadi belum ya? Oke. Pertanyaannya adalah, kalau orang Islam melahirkan anak itu, namanya apa itu? Akikah ya? Pertanyaannya adalah, akikah itu ajaran Islam atau enggak? Ajaran Islam, pasti yes. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa sebelum Rasulullah diangkat Nabi, akikah itu ajaran jahiliyah, itu tradisi Arab. Jadi itu ajaran jahiliyah. Dulu sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, kalau di Arab jahiliyah, kalau lahir anak, terus disembelihkan kambing, darahnya ditaburi. Nah, orang cepu didadekno didek, terus dipangan ya. Nah, nanti pada sama ronde ya. Nah, terus darahnya ditaburi, terus diapain? Kepalanya dicukur, kemudian darahnya tadi diteteskan ke kepala. Itu zaman dulu. Nah, oleh Kanjeng Nabi Muhammad, bentuknya tetap dipertahankan, bentuknya tetap, namanya akikah, akikahnya tetap, terus diubah isinya. Yang diubah itu cuma isinya, tapi bentuknya tetap. Apa bentuk isi yang diubah? Mulanya darahnya ditetesin, kemudian diganti minyak wangi. Pertanyaannya adalah, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan bentuknya tetap akikah, hanya yang diubah isinya dari darah diubah menjadi minyak wangi, disebut apa? Tak jawab diri. Kan keren ya? Aku yang bertanya, aku yang jawab. Sebut perbuatan Rasulullah mempertahankan bentuk dan isinya saja yang dipertahankan. Aku memberi nama tindakan Rasulullah itu desakralisasi atau islamisasi. Jadi ya, sekarang masuk ke Indonesia, masuk ke Jawa. Kalau tadi berbicara di Mekah, hari ini nang Jawa, nang Blora. Dulu di Blora, di Cepu dan se-Jawa belum ada Islam, yang ada Buddha dan Hindu. Menurut kepercayaan Hindu Buddha Kejawen, selamatan ada 2 versi yang sekarang orang Indonesia menyebutnya tahlilan. Menurut versi, ini versi bukan versi Islam, ada 2 versi Kejawen.
Pertama, kalau matinya su'ul khotimah, baru nenggak bir mati. Menurut mereka, arwahnya gentayangan nggak masuk surga. Gentayangan jadi itu apa? Jin ngesot, jadi itu siapa yang Nina apa itu? Pokoknya yang sundel bolong, pocong, suster ngesot itu. Gentayangan Allah. Terus kemudian orang bertanya, empu aku bertanya, kan bapakku mati ini nisto, arwah gentayangan, apa bisa ada peluang untuk masuk surga? Oh iso, caranya piye? Minta ampun pada Sang Yang Widiwasa. Loh, kapan? Pada hari ketiga, ketujuh, 40, 100 sampai 1000 minta ampun yang sekarang disebut selamatan itu. Jadi selamatan nungguin wong Jawa, sekali lagi kejawen, bagi su'ul khotimah adalah untuk minta pengampunan agar kelak arwahnya tidak gentayangan lagi. Itu versi pertama. Versi kedua, wongnya apik mati husnul khotimah langsung masuk surga. Terus pada hari ketiga gelisah, aduh aku wis mati, bojoku tak tinggal, isih enom, ayu lagi. Aduh, kira-kira uripe keserakat ora ya? Keserakat lagi. Sengsara ora ya? Ngesakno ora ya? Kok tak tinggal dhewe? Apa ono sing ngopeni? Bedun. Nah, nek isar selamatan padha ndongakno arwahe supaya lho wis tak tinggal mati kok ora sedih ya. Ya wis aku balik neh nang surga. Hari ke-7 begitu, 40 begitu, 100 begitu. Nah, terakhir ping 1000. Aku ki wis 1000 dina mati ya. Coba tak delok nak pancen tak tinggal mati kok keluargaku wis padha seneng, ya wis aku ikhlas melepas dunia. Akhirnya turun. Kok gede-gedenan? Wah, kalau 1000 hari kan gede. Ya wis aku ikhlas. Maka untuk menenangkan arwah. Jadi menurut kejawen, bagi pendosa untuk hari pengampunan, bagi yang husnul khotimah hari penenangan. Gitu ya? Oke. Mendadak Sunan Bonang datang, Sunan Giri datang, Sunan Kalijaga datang, Sunan Kudus datang membawa Islam. Wah, kata Sunan Kudus, oh rai itu iki bid'ah. Dosa iki zaman Nabi ora ono, terus diprotes karo Sunan Bonang. Yo aja ngono. Boleh kok. Kok boleh piye ceritane? Boleh. Piye ceritanya kok boleh? Kata Sunan Bonang begini. Yuk, mulanya 3 hari 7 hari kita pertahankan 3 hari 7 harinya kata Sunan Bonang. Terus mulanya doanya kita ganti Allahumma ghfirlah, kita ganti Allahumma ghfirlahu, kita ganti Rabbana atina. Kalau mulanya wiritannya masih pakai isi Tripitaka Weda, di dalam Tripitaka Weda kitab-kitab Hindu dan Buddha, kita ganti kalimat thayyibah subhanallah, kita ganti walhamdulillah, kita ganti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil memperkenalkan Allah, sambil mulutnya ngomong. Kenapa? Karena ini masa transisi. Pertanyaannya adalah tindakan Sunan Bonang bersama Sunan Kalijogo mempertahankan bentuknya tetap. Bentuknya apa? Bentuknya adalah selamatan. Isinya yang diubah dari isi-isi non Muslim, kan doa diganti doa-doa Islam. Pertanyaannya adalah tindakan Sunan Bonang disebut apa? Desakralisasi
Islamisasi. Berarti kalau begitu apa yang dilakukan Sunan Bonang ada kesamaan dengan Rasulullah. Apa? Rasulullah mempertahankan bentuk, mengubah isi. Sunan Bonang mempertahankan bentuk, mengubah isi. Berarti sama, berarti boleh. Boleh. Nah, metode yang saya gunakan ini di dalam manhaj Tarjih Muhammadiyah disebut bayani. Ciri bayani itu 5. Salah satu ciri bayani adalah menganalisa wahyu, menganalisa Quran, menganalisa hadis, menganalisa kitab gundul, menganalisa teks, menggunakan kias, menggunakan analog. Analog itu sama ngerti ya? Menganalogikan. Berarti aku menganalogikan Rasulullah juga mengubah bentuk, mempertahankan isi. Sunan Bonang mempertahankan bentuk, mengubah isi. Sama. Nah, menurut manhaj Tarjih Muhammadiyah, metode seperti ini kawastanan namini pun bayani. Secara bayani berarti tahlilan itu boleh. Loh, itu kan beda. Tidak. Buka himpunan putusan tarjih, monggo. Di download sing ora duwe, di download mahasiswa download ya himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Nah ana pustaka goleki buku kitab himpunan putusan tarjih Muhammadiyah perkara 5 bagian ibadah. Menurut Muhammadiyah, bukan lagi menurut Kiai, bukan. Menurut HPT himpunan putusan tarjih, ibadah itu dibagi 2. Aku hanya ngetik ya. Menurut Muhammadiyah, saya ulangi. Menurut HPT, saya hanya ngetik. Ibadah itu dibagi 2. 2 itu gini ya. Kalau dulu menyebut gini takut ya. Nanti 2 Prabowo. Apa kata Muhammadiyah? Apa kata HPT? Ibadah itu dibagi 2. Pertama, ibadah khusus. 2, ibadah umum. Saya ulangi. Pertama ibadah khusus, 2 ibadah umum. Pertanyaannya adalah apa itu ibadah khusus? Apa itu ibadah umum? Tak jawab ini sambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah khusus adalah ibadah yang caranya, waktunya, jumlahnya, tempatnya, redaksinya sudah diatur oleh Allah dan Rasulullah. Contohnya sholat, zakat, haji, dan azan dan lain-lain berlaku prinsip al-aslu fil ibadah at-tahrim. Prinsip dari ibadah ini haram hatta yaqulat dalil awamirihi. Sampai ada dalil yang memerintah. Kenapa kok hari ini puasa Ramadan? Ya ada perintah. Kalau nggak ada perintah, nggak boleh. Barang siapa menambahi disebut bid'ah. Barang siapa mengurangi disebut bid'ah. Bid'ah itu ibadah khusus. Contoh, aku ingin pahalanya banyak, adanya mau saya tambahin deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh? Ya nggak boleh. Nambahin bid'ah, ngurangi bid'ah. Aduh, dari dulu sholat subuh kok 2 ini kan jam malas-malasnya. Kurangi 1 aja deh. Boleh? Enggak boleh. Nambahin bid'ah, ngurangi bid'ah. Setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah finnar. Hadisnya benar, sahih. Tapi di wilayah ibadah khusus. Ibadah umum adalah ibadah yang caranya, waktunya, jumlahnya, tempatnya, redaksinya tidak diatur oleh Allah secara rigid dan Rasulullah secara rigid. Ini masuk ibadah namanya duniawi, muamalah. Nah, di dalam muamalah berlaku prinsip. Nah, silahkan dibuka HPT. Al-aslu al-asyai, yang disebut al-asyai muamalah. Al-aslu bil muamalah al-ibahah. Nah, aku kutip ini. Jadi bukan pendapat
kategori ibadah muamalah itu apa? Seni, tradisi, sepak bola, teknik, bikin kapal, pertanian, gawe bolu, gawe roti. Nah, urusan dunia disebut muamalah. Tamak suci. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibunya nggak usah. Pertanyaannya adalah 5 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu masuk ibadah khusus atau umum? Umum. Iya umum. Yang bikin bukan nabi kok. Umum. Berarti boleh ditambahi, boleh dikurangi, boleh. Contoh, dari dulu kok 1000 hari dulu saya ganti 1005 hari boleh? Boleh. Aduh, dari dulu orang kok selalu 3 hari, 7 hari. Aku mau bikin sensasi 4,5 hari, boleh? Boleh. Berarti beta? Enggak. Maka tahlilan boleh? Boleh. Beta? Enggak. Udah kemarin disebut beta? Karena kemarin belum ketemu dia cukup. Tapi menurut Muhammad ya, sekalipun itu nggak beda, tapi haram. Kok tambah haram ya? Orang beda tapi kok haram? Haram ini di zaman dahlan ini. Wes ora ndek duwe utang, nang Jakarta itu utang. Aku milih ya, terus nanti kalau sudah saya dino tak bayar. Hari 3 pas ditagih tambah berantem. Dia coba jalan. Nah, ini yang nggak boleh. Orang duit kok maksa menjadi haram. Tapi menjadi wajib bagian pelit tapi kaya, nggak pernah sedekah. Wis sugih, pelit, duit pikir orang belum sedekah. Nah, itu wajib tahlilan. Kenapa? Kesempatan untuk membeli. Kalau profesional ayo belas sapi 10. Pelit kok. Orang pelit jadi wajib. Begitu ibu bapak-bapak terkait dengan tahlilan. Tentu saja menjadi kaget. Karena begitulah harusnya memang. Kenapa kemarin itu terjadi kesalahpahaman? Kesenangan itu masih. Oke. Kalau begitu bonus hukum seninya nggak jadi. Hukum seninya tak ubah. Mengapa kok Muhammadiyah kaku di dalam berdakwah? Sidik-sidik dosa, sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik haram. Jawabnya aja ya. Ini bonus setelah itu selesai gitu ya. Oke. Yang kedua, hukum seni dan budaya Muhammadiyah tidak saya sampaikan. Kenapa? Siapa tahu nanti diundang lagi gitu. Oke. Mengapa kok Muhammadiyah ini dai-dainya orang iso guyu? Nah, ceramah ketoke ajaran guyu ki orang Muhammadiyah. Jadi lha beda ora aku beda. Aku kawit cilik dididik oleh Muhammadiyah. Mas Daini, jadi aku dididik kawit cilik oleh guru Muhammadiyah, Pak Ali Mahmud, gurunya Mas Muklis sama Pak Abdul Hadi. Dan kecil aku dididik Muhammadiyah, terus masuk sekolah Muhammadiyah. Jadi nawang Malang nyel itu lain asli. Tapi lingkunganku lingkungan abangan, lingkungan NU. Bapakku pemain ketoprak. Jadi tidak saya ingin maju dari darah sendiri sama bapakku. Nah, mergo iki serius berarti nggak belangkon. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab ini bid'ah apa ya ini? Dikit, oke. Sebelum saya berangkat ke Rusia, bapak-bapak, saya tiap 2 bulan sekali itu ngisi ceramah di hotel dan restoran Jatake Nelayan. Saat itu terbaik di Tangerang. Jadi ada hotel dan restoran terbaik di Tangerang namanya Hotel dan Restoran Nelayan. Nah, saya pengisi tetap. Dulu. Nah, mendadak saat
direkturnya nemui saya, tapi izin apa ruangan penuh, pengajian harus diadakan. Terus izin boleh nggak kalau pengajiannya tak dipindah di mana? Diskotik. Kalau boleh diskotiknya saya tutup. Oh boleh. Milik dia sendiri kok. Akhirnya diskotiknya beri waktu 30 menit. Akhirnya betul. Monggo sampun 30 menit. Ini kali pertama saya masuk diskotik, tapi sudah nggak ada lap, nggak ada. Lampunya dulu nggak ada. Semua perempuannya sudah dijilbabi. Ketok rambutnya siti-siti ya, namanya dadaan ya. Terus saya juga nih, selesai ngisi pengajian, saya bertanya, mbak-mbak dan mas-mas ada pertanyaan? Iya. Tak ulangi lagi, mas-mas dan mbak-mbak ada pertanyaan 2 kali, diem. Terakhir tak angkat. Kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah aku pulang, tandanya sudah aman. Ada pertanyaan? Mendadak ada seorang perempuan. Saya tanya, apa pertanyaan kamu? Apa hukumnya kerja di diskotik ini? Wih, karena dia kerja di diskotik, apa hukumnya kerja di diskotik ini? Ustaz, mewakili yang lain kira-kira ono petakonan menurut jawabannya. Jawabannya bebas ya monggo. Apa hukumnya? Apa hukumnya kerja di diskotik? Tapi kalau saya diberikan hanya ada jawaban sak kecap mohon. Hukumnya boleh. Oke, boleh. Jenengan Pak? Haram. Nah, jawaban seperti ini harus dinyatakan salah, bukan tepat. Itu bukan jawaban ilmu dakwah, tapi itu jawaban fikih. Salah. Muhammadiyah bukan gerakan fikih. Menurut anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1. Tak ulangi. Menurut anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1. Apal. Oh, aku instruktur. Apa kata anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1? Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tajdid bersumber pada Quran dan Sunnah. Gerakan dakwah, ini gerakan dakwah yang dijawab bapak-bapak haram, boleh haram. Itu bukan jawaban ilmu dakwah, itu jawaban fikih. Dinyatakan salah, harus dinyatakan salah. Kita bukan gerakan fikih, tapi gerakan dakwah. Gerakan dakwah harus didekati dengan pendekatan ilmu dakwah. Pertanyaannya adalah jawaban ilmu dakwah ini. Ini jawabannya. Jadi kalau aku ditanya kayak tadi, itu haram. Jawaban kayak Mama Dede itu bukan jawaban ilmu dakwah, itu jawaban fikih. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ini haram? Langsung dijawab, itu haram, itu tidak. Itu bukan ilmu dakwah. Beda antara ilmu dakwah dan ilmu fikih. Beda banget. Nah, kayak apa? Kayak gini. Kenapa kok? Aku dulu ketua prodi komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah. Jadi nak merangin ilmu dakwah, ya jago. Oh, ilmu dakwah. Mbak yang tak bertanya tadi, tak jawab ini, Mas. Mbak, aku ini orang minat menjawab pertanyaanmu. Loh, aku orang minat. Lah kok orang minat? Karena jawabannya udah tahu. Kalau tak jawab haram, maka kamu akan berkata gini dalam hati. Enak saja Pak Kiai ngomong haram, pulang dapat amplop. Aku yang kerja di sini mati-matian. Aku sudah 2 kali bolak-balik melamar kemana-mana ditolak. Satu-satunya ngelamar itu di diskotik. Kalau aku nggak kerja di sini, aku
makan apa? Pak Kiai mau ngasih aku duit, mau ngasih pekerjaan. Aku ada bapak ibu wes sepuh kok. Kalau aku nggak kerja di sini, Pak Kiai mau ngasih makan. Sakupo mau tak jawab kamu, pasti kamu akan ngomong gitu kan? Aku nggak bisa jawab. Tapi berhubung karena kamu bertanya, terpaksa aku jawab. Inilah jawabanku yang terpaksa. Wong datang punya seni. Jadi orang langsung haram orang. Wong ilmu dakwah ini nganggo teori terus seni. Kayak Pak Suci orang langsung jotos nganggo gaya sih. Jawabanku ini loh Pak. Dulu di zaman Nabi Muhammad, di zaman Rasulullah, Ali bin Abi Thalib jadi imam. Sholatnya jahat, berarti bisa maghrib, bisa isya, tidak disebutin dalam hadis, cuma kenceng berarti kan zuhur, asar, subuh. Ali membaca wala dhalin amin, membaca qul ya ayyuhal kafirun. Bunyinya gini. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di tengah-tengah Ali ngomong gini. Wa nahnu na'budu ma ta'budun. Harusnya wala ana abitum ma ta'budun. Ali ngomongnya wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kalau orang kafir menyembah patung, aku juga menyembah patung. Dulu. Artinya kan ngawur. Akhirnya selesai sholat waduh. Akhirnya Ali diajukan ke Rasulullah, diajukan ke Nabi. Wahai Rasulullah, aku protes. Oh, nopo protes? Ali jadi imam, qul ya ayyuhal kafiruna, di tengah-tengah wa nahnu na'budu ma ta'budun. Bener nih? Enggak. Kamu saksinya? Iya nih, kamu? Aku nggak tahu. Kamu sama-sama. Ternyata para sahabat saat itu lagi mabuk, mendem, khamr. Karena pada saat itu khamr memang boleh, belum haram. Jadi ketika menjelang sholat, waktu mabuk, maka begitu sholat, pas lagi sholat, nggak sadar yang dibaca. Nah, atas peristiwa ini Allah merespon, hei malaikat, sampaikan wahyu ini. Merespon, turunlah Quran surat An-Nisa ayat 43. Yo monggo dibuka, monggo. Surat An-Nisa ayat 43. Monggo, YMM diwaca ya, YMM di YMM sing marep. Ya hadir, surat An-Nisa ayat 43. Ya monggo wis ketemu, Bro. An-Nisa 43. Wis ketemu monggo baca. Bebas mau arti boleh, mau Qur'annya terserah, sing penting diwaca. Monggo sampun ketemu Mas moderator. An-Nisa 43. Yo, ya monggo. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei wong beriman, apabila kamu mau sholat jauh mabuk, berarti diharamkan dulu nggak? Belum. Berarti masih boleh. Tapi kalau mendekati sholat jangan. Sebab kalau nanti kamu mabuk mendekati sholat, nanti kejadiannya kayak Ali kemarin. Akhirnya para sahabat, ya sudah kalau begitu kita mabuknya kapan ya? Oh habis surat Isya. Habis zuhur kan nanti khawatir asar. Yang paling aman adalah habis surat Isya. Habis surat Isya kan panjang. Ya sudah akhirnya mabuk gitu ya. Pas bangun kalau sekarang pas tangi aku kurang comberan. Pas tangi kok aku udah orang kaprokan isen aku, aduh ya Allah aku kapok sesuk aku moh mabuk. Terus ada yang
jejer kapal. Pas tangi-tangi kira-kira jam 09.00. Loh kok aku urung subuh. Ya Allah, gara-gara mabuk aku ora salat. Ya Allah, aku kapok. Akhirnya besok para sahabat itu nggak mau mabuk, bukan karena diharamkan, karena kapok gara-gara mabuk ora salat subuh. Jekakang. Akhirnya pelan-pelan yang mabuk cuma sedikit. Pelan-pelan. Ketika orang para sahabat imannya makin kuat, turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Ya Allah. Surat Al-Baqarah ayat 219. Ya Allah. IMM Al-Baqarah 219. Ya Allah, yang kenceng. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khomer dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Ya sa'alunaka anil khamr gitu ya. Mereka bertanya tentang khamr, jawab bahwa ada manfaatnya, ada, tapi madharatnya lebih besar. Gusti Allah ternyata mengakui bahwa khamr itu ada manfaatnya. Ustaz, manfaatnya minum khamr apa? Oh, berarti pernah. Dia katanya dulu ada keponakanku mau melamar calon mertuanya itu kaya, supaya biar percaya diri masuk dulu. Loh kok masuk dulu? Biar pede gitu. Kan dablek. Kalau orang dablek kan nggak berani kan. Jadi kalau ingin dablek minumlah khamr. Percaya dirinya kuat itu. Nah, tapi madharatnya lebih besar. Akhirnya para sahabat pelan-pelan ada yang mau minum. Bukan diharamkan, wis kapok. Nah, ketika orang beriman sudah nggak mau minum ini, turunlah surat Al-Maidah ayat 90 bahwa khamr itu rijzun min amalis syaiton. Najis itu haram. Terus aku jawab kepada Mbak, Mbak, untuk mengharamkan saja Allah dan Rasulullah itu tobakon an tobak, setingkat demi setingkat. Orang desaknya dosa itu fikih. Kalau itu dakwah perlu strategi bertahap. Ini terjadi selain ini. Jadi suatu hari bisa di Bulughul Maram ada, di HPT ada, orang para sahabat berkumpul seperti ini. Muncul orang Arab Badui, ucuk, kencing, nguyuh nang masjid. Bapak, gerang gaplok ya tuan, kencing nang masjid. Nah, anak kecil orang bertemu tua. Umar bin Khattab, raine abang, beranang, tangannya kentek-kentek, jotos ini. Piye masjid kok diuyun? Ditahan karo Rasulullah, ditahan. Kenapa kok ditahan? Kencing itu walaupun bau najis, kalau disiram banyu sak menit hilang ya. Tapi kalau diomong-omongi, dimaki-maki, dijotos, loro hati, sakit hati itu berapa tahun sebelumnya? Orang jelas ya. Dosanya lagi. Ayo, beda kencing. Jadi kalau itu masjid ini kan kencingi dong. Oh, itu kan arah kencing Badui. Jadi kakak habis itu beno masih. Ben itu dia. Ben itulah dakwah. Begitulah Mbak. Kalau hari ini Mbak nggak pakai jilbab, saya katakan kamu nggak pakai jilbab masuk neraka. Kamu akan berkata, memakai kaum neraka apa? Oh, aku nggak percaya sama Gusti Allah. Wong orang iman kok dikei-dikei. Orang beriman kok dikei-dikei. Orang laku ya. Orang beriman kok haram. Orang laku. Enggak. Kenapa? Orang ono iman. Karena itu untuk menutup pamungkas ada murid aku melatih drama, melatih teater. Di Cepu aku melatih teater, tiap malam ada orang yang nonton ternyata. Yang nonton itu pemabuk ternyata.
Setiap kali anak buahku udah bubar, dia nggak bubar, dia deketi aku kayak Ronaldo. Tanya-tanya tentang seni budaya, akhirnya tanya tentang agama. Akhirnya tanya agama sampai kemudian bertanya, aku bertanya apa? Boleh nggak ngaji sambil mabuk? Oh boleh. Akhirnya jadi privat. Jadi kalau mendem nganggo botol ini ngaji. Alhamdulillah dalam waktu 3 tahun kemudian tobat. Wong iki wong Muhammadiyah, sekolah nang SMA Muhammadiyah, akhirnya hidupnya normal, nikah, dapat kerjaan, mapan, dan dapat di kalangan preman. Begitu dapat di kalangan preman, nggak lama kemudian dipanggil Allah. Dia meninggal dalam keadaan insya Allah husnul khotimah. Coba kalau saya katakan, boleh nggak aku ngaji sambil mabuk? Ora oleh, tusuk, kabur, prasido ngaji. Hidayah tertutup. Proses inilah yang membedakan antara gerakan dakwah dengan gerakan fikih. Jadi Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, maka pendekatannya pun mesti dengan pendekatan ilmu dakwah. Inilah yang disampaikan oleh ayahanda kita, Profesor Dr. Haidar Nasir, ketika men-breakdown agenda Muhammadiyah ada 7, nomor 3-nya adalah memperkuat dakwah basis di akar rumput. Maksudnya Muhammadiyah pendekatannya mesti berubah. Kalau kemarin gerakannya fikih, sekarang harus diganti gerakan ilmu dakwah. Jadi yang menyebabkan kita kaku-kaku itu gara-gara pendekatannya fikih. Fikih harus kita pelajari, yes, tapi ilmu dakwah karena itu ketika kemarin ada majelis takjil, tabligh, oh sini pakai cungkul, tak bilang gini, Ustaz, walaupun kamu ditabligh dan ditakjil, asumsiku 100% atau 90% pasti nggak membaca buku ilmu dakwah, filsafat dakwah, psikologi dakwah, sosiologi dakwah, komunikasi dakwah. Sing dibaca fikih dulu, akhirnya jadi kaku. Jadi kenapa kok Muhammadiyah kaku? Gara-gara gerakan dakwah didekati pendekatan fikih harus dinyatakan salah bahwa kita menurut anggaran dasar Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, karena itu pendekatannya juga dengan ilmu dakwah, Rasulullah dengan dakwah, toba korat cesak nyet langsung kayak tadi. Lihat jam itu luar 15 iki wis bid'ah banget. Oh padahal aku anti bid'ah. Jadi aku dicetak hubungan dengan Pak Irsam, Pak Irsam, Pak Ngadimin, kok bid'ah sih di sini. Wah aku wis kedoktrin bid'ah. Jadi iki 15 bid'ah banget. Banyak hal yang mau saya sampaikan tapi waktunya sudah bid'ah. Tak kembalikan lagi kepada Mas Moderator, Ustaz Moderator. Ada pertanyaan monggo, gak ada juga. Alhamdulillah tak tutup ngambil puisi. Matur suwun, nun wal kalami wa ma yasturul bastatul gharat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika tujuh dari pahlawan ini digunakan oleh negara, dinistakan oleh penguasa. Aku dididik Muhammadiyah dari kecil. Aku diajari untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu ketika ada penguasa yang jahat, penguasa yang zalim kepada rakyatnya, kepada orang cilik, melalui puisi aku melawan, melalui puisi aku mengkritik, melalui puisi aku berdakwah, melalui puisi aku melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Lahirlah puisi ini. Aku sudah hafal 6 surah Al-Baqarah. Kakekku pahlawan, aku cucunya. Karya KSN Jilbab. Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Di bawah jembatan besi pinggiran kali deres berjajar pondok bambu. Kata orang
itu, kalian tendang aku dari pasar Minggu sampai pasar Senen, hingga aku terlempar di Muara Karang dengan nasib tak beda di Bukit Duri. Ya, tatkala pondok kalian jadi indah, pondokku jadi pindah. Tatkala sawah besar jadi taman sari, aku cuma gigit jari. Seraya giler di warung kunci, sebab aku tahu kalian cengar-cengir di pondok gede dengan mulut bau burger. Aku hanyalah anak liar, anggaplah manusia. Meski berbuat receh hasil kuli bangunan toh warga negara juga, mestikah keindahan tata kota mencampakkanku? Aku hanyalah anak liar, anggaplah manusia. Cuma meminta, silakan kalian bikin apa ini apa itu, tapi tolong jangan ini itu kan nasibku. Pembangunan memang harus merata, tapi tolong jangan ratakan bangunanku. Kakekku sebelum gugur di medan laga perang kemerdekaan pernah berkata, Dole, kelak jika dipercaya rakyat, amanat, ya amanat, bukan hikmat, mumpung sempat. Selesai. Pribadi akan sekali Ustaz. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Hussein SHG MAG PRI ini bisa memberikan apa ya, sesuatu tambahan ilmu yang luar biasa, inspirasi petunjuk yang luar biasa. Baik, mungkin sebelum saya buat pertanyaan, ada satu yang ingin saya sampaikan dalam tayangan ini kan, dari mulai pakaian, kemudian cara berpenampilan dengan belangkon, kemudian memperpanjang rambut, ini kan satu hal yang unik buat saya. Jadi mungkin bisa nanti sedikit dijelaskan kenapa berpenampilan seperti ini. Apa memang ini sudah menjadi kebiasaan atau bagaimana, saya belum paham. Jadi kalau dari sampaikan saya. Oke, itu satu yang dulu. Hakiki itu karena merupakan panduan Muhammadiyah, itu ada beberapa atribut yang disampaikan. Tapi yang paling utama adalah ini yang paling kuat, bahwa itu tetap bisa diamalkan. Apa kita tidak takut? Karena di masyarakat itu banyak yang berbeda pendapat, berbeda macam-macam, hanya karena itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz. Dan saya yakin dengan perbedaan ini dan juga perbedaan mazhab juga antara salaf dan kholaf itu, sehingga ini menggiring paradigma kita untuk belajar lagi. Karena sedikit-sedikit kan kita mandat sahabat, padahal sahabat itu ya ada yang rileks seperti itu, ada yang pakem. Maka saya ingin tanya Ustaz, kira-kira pakai pakem dengan yang tidak pakai pakem, yang rileks, dengan metode dakwah yang jenengan ajarkan seperti itu, kira-kira lebih selamat mana? Karena manhaj salaf itu yang saya pelajari, manhaj salaf itu adalah asraf, wa manhaj kholaf itu afrad. Manhaj orang-orang salaf itu adalah menyelamatkan, dan orang-orang kholaf itu memahamkan. Sehingga korelasi ini yang jadi perdebatan sampai saat ini di kalangan para ulama. Kita pakai manhajnya para sahabat atau ulama-ulama kekinian yang itu lebih rileks dan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat gitu ya. Jadi kalah kalau bacaan lain asik. Jadi kalau enggak doyan beneran,
Moco langsung. Berarti metode penulisannya yang harus diperbaiki. Dan itu sudah saya sampaikan kepada saat Profesor Samsul Anwar bahwa metode penulisannya mesti direvisi karena membuat orang ngantuk, nah orang doyan bener-bener. Ayat terus orang variasi. Yo, masukkan betul. Ustadz Sofyan ya. Oke, berarti Ustadz Sofyan ini masuk Ustadz garis lucu. Muhammadiyah garis lucu. Garis lucu ini sejalan dengan Profesor Romo Abdul Mukti kan garis lucu. Oke, kenapa kok aku gondrong? Kampusku itu aku pulang jam 1 karena jam 3 itu namanya aktivis gitu. Kerja dan seterusnya. Sepanjang jalan Es Parman itu di dekat Rawamangun itu banyak yang bencong-bencong. Bencong-bencong itu Jalan Kapas. Kalau Jogja jalan Kapas, Pak. Botes kan lorong. Karena itu kalau aku pulang malam ini tak kaget dong. Rambut tangan itu acak-acak. Terus tangan tak praktek dosen. Kan mau teater kan praktek. Iya. Terus aku sambil bawa buku ini jalan. Aman. Jalan. Oleh mereka-mereka yang preman bencong, oh ini konco. Ini siasat, yes, ini siasatku karena aku pulang malam jam 1, jam 2, jam 3 melalui lorong-lorong. Jalan Kapas, Pak, itu kalau Jogja. Ya. Kalau di Jogja Jalan Kapas itu. Jalan Kapas. Ya. Jalan-jalan yang berliku yang banyak preman, banyak apa, maka saya mesti siasat. Karena kadang-kadang juga sambil jalan-jalan pura gini. Padahal pura-pura. Kayak namanya orang teater kan acting, siasatan. Oh, Tom, berarti konco aman. Alhamdulillah aman. Jadi rambut ini adalah siasat. Keterusan. Judulnya keterusan. Nah, sebagai catatan tambahan, berarti urung Pak Koco sekarang isi penutup sambil setelah itu meneruskan jawabannya. Rasulullah mendengar bahwa di Bani Quraidah terjadi pengkhianatan, maka dipanggil 8 orang. Sini kata Rasulullah. Aku perintahkan kalian untuk pergi ke Bani Quraidah, ngecek, di cross check, bener gak di daerah sana terjadi pengkhianatan. Siap. Tapi kata Rasulullah, tak boleh dhisik. Sebelum kamu berangkat, tak boleh ya, apa bunyinya? Sabda Rasulullah, la yusalliyana ahadukumul asr illa fi Bani Quraidah. Tidak izinkan satu orang pun untuk sholat asar sebelum tiba di lokasi Bani Quraidah. Nggak boleh ada satu pun. Akhirnya para sahabat berjalan, tek. Mendadak matahari hampir tenggelam, tandanya maghrib mau tiba, asar mau habis. Para sahabat akhirnya berdebat. Kita berhenti, loh apa? Kita sholat asar, maghrib mau tiba. Loh, kamu melanggar perintah Rasul. Apa kata Rasul? La yusalliyana ahadukumul asr illa bi Bani Quraidah. Gak ada yang diizinkan satupun orang sholat sebelum tiba di lokasi. Jadi kalau hari ini kita sholat melanggar perintah Nabi. Orang menuyo, maksudnya perintah Nabi itu. Kalau hari ini kita jalan cepat, sebelum maghrib kita sudah tiba di lokasi. Jadi perintahnya Nabi itu, maksudnya kita disuruh jalan cepat. Dibantah lagi. Enggak. Bunyinya enggak begitu kok. Enggak. Pokoknya aku akan sholat nanti tak gabung. Kalau tibanya di Isya, ya tak gabung. Maghrib, asar, maghrib, Isya, dibantah lagi. Itu maghrib kok ketemu asar ya. Cerita di loh, itu kata Nabi tadi. Jangan sholat asar. Akhirnya iyalah. Yang satu akhirnya sholat, sebagian sholat asar yang dianggap melanggar perintah Nabi. Yang satu lagi enggak mau sholat. Aku sholatnya nanti tak gabung ya, walaupun itu sholat Isya. Dia bukan Rasulullah. Rasul mana yang benar? Orang yang berpendapat bahwa kita harusnya jalan cepat, itu namanya disebut aliran kontekstual. Adapun orang yang berpendapat enggak begitu kok,
Jadi zaman dulu namanya tekstual dan kontekstual sudah ada. Kalau disebut tekstual dan kontekstual. Kalau begitu, sekarang masuk hubungan antara Muhammadiyah dan Salafi. Kenapa harus saya singgung? Karena disinilah garis tegas antara Muhammadiyah dan Salafi. Pertanyaannya adalah, Muhammadiyah itu garis tekstual atau garis kontekstual? Untuk menjawab seperti itu, maka saya akan membuat ilustrasi dulu. Besaran mana mata gedung ini, gedung Muhammadiyah, dengan matahari? Saya ulangi, besaran mana gedung ini? Bunga apa ya? Ngomong kosong, saya juga merebut kursi. Kalau Gibran bisa, masa saya bisa. Oke, besaran mana gedung ini dengan matahari? Kalau ditanyakan anak kecil, anak TK, anak PAUD, pasti jawabannya besaran gedung ini. Tapi kalau ditanyakan kaum terpelajar, pasti jawabannya matahari lah yang lebih besar. Berarti yes, beda-beda. Namanya anak kecil. Nah, dalam perkembangannya, misalnya gini, kalau begitu kebenaran menurut anak kecil itu apa yang tampak? Menurut anak kecil, kebenaran itu apa yang tampak? Contoh kedua tadi, jangan kencing di sini. Ini ada tulisan, jangan kencing di sini. Boleh nggak anak kecil kencing di sini? Boleh. Kan namanya anak kecil. Loh, kamu kencing di sini? Kan yang dilarang di sini. Kan namanya kecil. Tapi kalau sudah berang-gaplok, jangan kencing di sini. Berarti menurut anak kecil kebenaran itu apa yang tertulis. Nah, tekstual itu apa yang tertulis, apa yang tampak itu ciri tekstual. Di dalam ilmu psikologi, ada 5 perkembangan manusia. Pertama, lahir sampai 2 tahun. Fase ini disebut oral. Oral itu mulut, mama, papa, mam, apa saja digigit, dimplok, itu namanya oral. Kemudian umur 2 sampai 4 tahun, fasenya namanya anal. Anal itu kotoran. Karena itu anak kecil, kalau ini ada comberan, ini air bersih, pasti pilih comberan. Fase berikutnya namanya umur 5, 6, 7, 8, genital. Kamu kan laki-laki, kenapa mainnya boneka-boneka? Kamu kan perempuan, kenapa mainnya pedang-pedangan? Dia mengidentifikasi dirinya dengan orang lain. Fase yang keempat, dari umur 9 ke atas, itu namanya balik. Inilah fase rasional. Tapi menurut penelitian, orang yang harusnya rasional ternyata ada fiksasi. Fiksasi itu hambatan. Fiksasi adalah hambatan seseorang yang harusnya rasional tapi tidak rasional. Pertanyaannya adalah, apakah kalau umurnya sudah 17 tahun, 23 tahun, 40 tahun, 50 tahun, cara berpikir, cara bersikapnya pasti dewasa? Maka kalau ada tokoh agama yang sudah umurnya 17 tahun, 50 tahun, 70 tahun, kok cara berpikirnya masih kayak anak-anak itu apa? Tekstual, maka dia belum dewasa. Muhammadiyah alirannya kontekstual, bukan tekstual. Apa buktinya? Ayo, setiap salah satu contoh. Kalau menentukan bulan Ramadan, kalau menurut hadis apa? Teks tumuli ru'yati. Kata orang sebelah, yang namanya nonton, lihat itu ya pakai mata, itu namanya tekstual. Kata Muhammadiyah, enggak, yang namanya melihat nggak mesti pakai mata. Berarti Muhammadiyah kontekstual. Maka kalau ada orang Muhammadiyah itu mengambil tekstual, harus betul atau mati. Darur arkom. Jadi termasuk memahami musik. Bonus sih padahal. Ini bonus terakhir, ojo tanya. Seniman semua Pak. Yes. Selesai tidak selesai, jam 8 harus selesai. Kurang boleh, nggak boleh melebihi. Gitu ya? Sekarang ya. Oke. Ini bonus terakhir tentang musik. Ini perbedaannya Salafi dan Muhammadiyah. Menurut HPT, Himpunan Putusan Tarjih, monggo dibuka halaman 143 ke 104.
Di buku 3 yang jilid 3 yang tebel harganya sekitar 175.000, warnanya biru, bukan menyaingi warga, beda. Nah, di situ disebut bahwa seni itu masuk muamalah, al-aslu, al-asyai, al-tibahah. Prinsip dari ibadah ini boleh hatta ya bulat dalil sampai ada dalil yang mengharamkan. Pertanyaannya adalah, ada nggak ayat Quran yang mengindikasikan bahwa musik itu nggak boleh? Ada. Surat Luqman ayat 6. Baca sendiri aja biar cepat. Luqman ayat 6. Bunyinya gini. Wa minan nasi may yastaril lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Ada di antara manusia yang menggunakan omon-omon, lahwal hadis itu omon-omon, untuk menyesatkan jalan Allah. Terus kemudian Ibnu Abbas ditanya kepada sahabat, bertanyalah sahabat kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, saya bertanya apa? Apa arti kata lahwal hadis yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 6? Dijawab oleh Ibnu Abbas, lahwal hadis itu artinya nyanyian. Berarti kalau diterjemahkan, ada di antara manusia yang menggunakan nyanyian untuk menyesatkan jalan Allah. Berarti secara teks ada indikasi, secara teks Al-Quran, musik itu musik nggak boleh, nyanyian nggak boleh. Surat Luqman ayat 6. Kalau berhenti di sini, memang nggak boleh. Harusnya nggak boleh berhenti di sini. Harus dibaca kontekstual. Dibaca konteksnya. Kontekstualnya kayak apa? Kontekstualnya gini. Asbabun nuzul. Saat itu ada orang kafir, itu jalan begini. Terus dicegat sama orang kafir. Kamu mau kemana? Aku mau ketemu Muhammad. Ngapain kamu ketemu Muhammad? Aku ingin tanya Islam. Aku ingin tanya iman. Dari mulutnya Muhammad, aku nggak ingin katanya-katanya. Terus dijawab orang kafir lagi. Nggak usah. Ngapain? Tak jelas. Mending nyanyi yuk. Ini sudah ada artis cantik. Kudo lagi. Akhirnya orang yang mau ketemu Nabi nggak jadi. Akhirnya demo ya. Goyang-goyang. Turunlah Quran surat Luqman ayat 6. Ada di antara manusia yang menggunakan nyanyian. Jadi yang dimaksud nyanyian di sini adalah nyanyian yang tujuannya mungkar. Kan mau ketemu Allah nggak boleh. Karena itu haram itu bagi dua, haram bidat dan haram fi'ilah. Haram bidat itu misalnya hammer, mau sedikit mau banyak haram. Fi'ilah itu karena sebab. Contoh air putih. Air putih halal tapi karena nyolong menjadi haram. Nah, musik itu haram karena 5 sebab. Jadi, musik itu haram karena sebab. Haram fi'ilah, al-hukmu yaduru ma'a ilati wujudan wa adaman. Titik, tidak saya terangkan tapi langsung kepada hadis saja. Nanti klik Google, ada hadis bunyinya gini, kurang lebih artinya langsung saya terjemahkan. Nanti cari. Saat itu Rasulullah dibersamai sama Abdullah bin Umar. Naik unta, tiba-tiba ada seruling suara. Rasulullah langsung menutup. Terus Rasulullah bertanya, "Hei Abdullah bin Umar, apakah suara seruling masih terdengar?" Masih. Rasulullah menutup terus. Terus bertanya lagi, "Wahai Abdullah bin Umar, apakah suaranya masih terdengar?" Masih. Ditolong. Terus jalan lagi. Tanya lagi, "Wahai Abdullah bin Umar, apakah bunyi seruling masih?" Sudah enggak, Nabi. Terus dibuka. Kesimpulan Abdullah bin Umar, musik itu haram. Buktinya Nabi ditutup. Dibaca sama Abdullah bin Abbas, sama Abdullah bin Mas'ud. Musik itu bukan haram. Itu kesimpulan Abdullah bin Umar. Dia salah paham. Salah paham dia. Salah paham. Ya, kenapa kok Rasul tutup? Rasul tutup bukan haram. Kenapa kok? Sing nyanyi cah cilik suaranya rek. Itu kontekstual. Terus ciri Nabi target nggak mungkin seorang Nabi ada umatnya yang berdosa kok tambah Nabi Melayu. Itu bukan ciri Nabi. Kalau seruling itu haram pasti akan didekati gini. Nah, gue yang jualing jualing itu haram. Jiwa Nabi, mau tambah Melayu itu bukan jiwa Nabi. Yang kedua, apa kabar? Nah, yang tutup tadi siapa? Nabi Muhammad. Kalau begitu Abdullah bin Umar ditutup nggak? Enggak. Nah, kalau itu haram, maka Nabi akan berfirman, tutup ya. Tapi nggak disuruh. Jadi kalau kesimpulannya yang berkata
musik itu haram, pendapat Abdullah bin Umar itu namanya tekstual. Nah, yang dibantah oleh Abdullah bin Abbas sama Abdul Mas'ud tadi enggak haram. Ditutup gara-gara suaranya sembelelek. Itu namanya kontekstual. Muhammadiyah masuk kontekstual. Jadi secara teks ada sahih. Kalau hanya berhenti di sahih, nah disinilah Wahabi berpegangan pada teks, Muhammadiyah pada konteks. Karena itu kalau ada teman-teman kita yang salafi masih tekstual, berarti perlu berdoa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan ilmu bagi kita semuanya dan juga keberkahan. Sebelum saya tutup, mohon dengan belajar sambil bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.